Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Panas ya hari ini ya? Panas sekali, Pak. Oke, hari ini ada yang nggak masuk atau absen? Nurhas izin, Pak. Siapa? Nurhas. Oke, kenapa itu? Izinan kenapa? Katanya tadi ini saudaranya nikah. Oh, oke. Sama Marsalita, Pak. Sakit ya. Pak Muhammad izin ada turnamen Oh, oke, turnamen apa itu? bola voli. Oke. Oke, hari ini kan pertemuan kedua ya. Seperti kalian sudah kenal Bapak kan. Terus di pada hari ini itu kita akan membahas tentang desain dan dinamika game dan desain sistem game. Sebelumnya Bapak tanya, sejauh ini atau selama ini kalian itu kalau main game itu apa sih yang bikin kalian betah main game? Tampilan diri Branding. Tampilan gamenya, terus apa lagi? Questnya Pak. Karakternya, grafik, oke. Rank. Jadi kan itu dari sama yang kalian sebutkan itu kan menjadi satu kesatuan ya. Nah itu yang akan kita bahas hari ini ya, dinamika gamenya. Oke, yang pertama itu ada arsitektur, objek dan sistem hierarki dari game itu atau mindset-nya. Jadi di dalam pengembangan game itu ada sebuah objek yang tidak berdiri sendiri yang melainkan tersusun dalam sebuah arsitektur yang disebut dengan entitas. Lalu pemodelan yang efisien menggunakan sistem hierarki cocok untuk mengatur hubungan antar objek di dalam ruang koordinat. Lalu untuk definisi entitas sendiri yaitu objek dasar di dalam game engine yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai komponen sebagai kayak tekstur, terus juga kayak poligonnya. Lalu ada sistem perencat objek utama yang menjadi acuan transformasi yaitu posisi, rotasi, dan skala. Lalu ada child yaitu objek yang diposisikan di bawah parent. Segala perubahan transformasi pada parent secara otomatis akan mempengaruhi child. Namun perubahan pada child tidak akan mempengaruhi parent. Lalu untuk fungsi arsitekturnya yaitu untuk mempermudah pengorganisasian objek yang kompleks, misalnya roda sebagai child daripada mobil, dan efisiensi dalam manipulasi objek secara kelompok. Lalu yang kedua ada komponen fisik, visibility dan collider. Agar sebuah entitas dapat berinteraksi dengan lingkungan secara realistis, entitas tersebut memerlukan komponen fisik, dua komponen fundamental dalam pemodelan game, visibility dan collider. Jadi gampangannya kalau misalnya visibility dan collider ini gampangnya itu seperti gini. Kalian pernah nggak sih nemu bug game karakter itu kayak nembus ke tanah, nembus ke tembok? Nah itu berarti developernya itu tidak menerapkan rigidbody dan collidernya dengan baik, gitu ya. Nah ini untuk pengertiannya, rigidbody itu atau nama lainnya itu dinamika fisikanya, yaitu komponen yang memungkinkan sebuah objek tunduk pada hukum fisika seperti gravitasi, massa, dan gaya hambat. Lalu tanpa rigidbody, objek hanya akan statis di koordinat tertentu tanpa respon terhadap gaya eksternal. Jadi nggak ada fisikanya begitu ya. Lalu untuk collider atau deteksi benturan, komponen yang menentukan batas fisik atau volume sebuah objek untuk keperluan deteksi tabrakan. Lalu bentuk seperti box, sphere, dan kapsul yang digunakan untuk optimasi performa. Jadi ya nggak perlu dibikin model kayak misalnya bentuk orang, ya nggak perlu dibikin kayak bentuk orang juga supaya optimasi game itu juga bagus ya. Jadi perlu cuma kayak bentuk kapsul gitu aja biar performa dari gamenya itu berjalan lancar. Lalu untuk interaksi komponennya yaitu sinergi antara rigidbody dan juga collider yang memungkinkan terjadinya peristiwa tabrakan untuk collision yang logis, di mana objek tidak hanya saling menembus tapi saling bereaksi berdasarkan hukum aksi reaksi. Jadi ya gitulah biar si karakter dan juga lingkungan dari gamenya itu bisa berinteraksi seperti ya layaknya kita di dunia nyata. Lalu ini ada konsep dasar finite state machine atau FSM. Konsep dasar finite state machine adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk merancang logika perilaku objek secara terstruktur dan deterministik. Lalu state atau status kondisi spesifik di mana sebuah objek berada, contoh seperti animasi itu, animasi walk, animasi jump. Lalu ada transisi perpindahan logis dari satu status ke status lainnya, seperti
animasi idle. Idle itu kayak berdiri ini ya, berdiri tegak ya, berdiri tegak nggak ngapa-ngapain, lalu transisi ke animasi jalan atau animasi lompat gitu ya, sesuai dengan input dari kita sebagai yang main gamenya. Lalu ada trigger ya, pemicu kondisi atau parameter yang menyebabkan terjadinya transisi, yaitu tadi ya yang saya jelaskan, yaitu input pemainnya gitu ya. Lalu ini bisa dilihat ya dari sini. Ini tuh misalnya animasi idle-nya, jadi state awalnya. Lalu ada input dari pemain. Jadi animasinya itu bisa bertransisi, entah itu input pemainnya itu lompat atau berjalan begitu ya. Lalu nanti kembali ke animasi idle jika tidak ada input dari pemain gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Lalu ini ada penerapan efisien dari sistem animasi. Konsep dasar finite state machine adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk merancang logika perilaku objek secara terstruktur dan deterministik. Oke, nanti ketopel ya. Nah, ini ada ini prinsip dasar layouting dan desain level. Layouting adalah proses perancangan spesial dalam dunia game yang mengatur posisi entitas, rintangan, aset lingkungan untuk membentuk arena permainan yang fungsional. Jadi ya seperti ini dibentuk environment-nya begitu. Jadi environment-nya itu mau di perkotaan kah, mau di gunung kah, mau di lembah kah begitu. Lalu untuk penyusunan geometrinya itu mengatur rintangan berdasarkan skala karakter untuk memastikan aksesibilitas dan tatanan yang proporsional. Lalu ada visual guiding, teknik penambatan aspek visual seperti pencahayaan atau warna yang kontras untuk mengarahkan pandangan pemain ke jalur yang benar tanpa instruksi eksplisit. Lalu ada landmarking, penggunaan objek besar atau unik sebagai titik acuan agar pemain tidak kehilangan arah di dalam level yang luas. Kita ambil contoh seperti ada yang Roblox. Saya. Pak. Ya, itu yang Roblox. Nah, itu kan kalau misalnya yang game yang mendaki gunung, itu kan pasti kayak ada rintangannya kan. Ya. Nah, ada objek yang berkilau. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya yang parkour gitu berkilau, nah itu kan bisa memberikan damage gitu kan ke karakternya. Iya, betul. Nah, itu salah satu bentuk untuk memudahkan pemain untuk ini nggak boleh diinjak loh, soalnya nanti akan berbahaya untuk karakternya begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lalu ada dinamika flow dan keseimbangan tantangan. Flow dalam game merujuk pada kondisi psikologis di mana pemain merasa terhanyut dalam permainan karena keseimbangan antara tingkat kesulitan dan kemampuan yang dimiliki. Kita ambil contoh seperti mungkin God of War ya, yang mungkin yang laki-laki bisa tahu ya God of War ya. Yeah. Nah, itu kalian kalau main God of War itu merasa kesulitan atau enggak? Kesulitan ya. Dalam apa? Maksudnya kalau misalnya kalau melawan yang kecil-kecil itu apakah kamu kesulitan dibanding yang kayak misalnya lawan Zeus gitu? Banyak quest-nya, Pak. Bos besar Ya, itu yang dimaksud dengan keseimbangan tantangan. Jadi nggak melulu dia susah terus. Nanti kita bisa frustasi sebagai player, gitu ya. Nah, ini progresi kesulitan mengatur penempatan item dan musuh sedemikian rupa sehingga tantangan meningkat secara gradual, memberikan waktu bagi pemain untuk menguasai kendali sebelum menghadapi rintangan yang lebih berat. Lalu desainnya itu harus intuitif ya, yang memastikan alur permainan terasa alami melalui pemanfaatan psikologi persepsi, misalnya pintu yang bersinar, lalu kayak penunjuk arah begitu. Lalu ada pacing atau tempo, yaitu pengaturan jeda antara area intensitas tinggi yang banyak rusuh atau rintangannya dan area istirahat untuk menjaga keterikatan emosional pemain. Jadi ya misalnya itu tadi kembali ke contohnya kayak God of War. Kalau misalnya kita kasih area yang luas, itu berarti kan kita tahu ini nanti bakal ada musuh di sini. Lalu setelah ada musuh, kita nggak dikasih musuh terus-terusan, bakal ada area istirahatnya di mana kita itu berjalan ke lorong atau memecahkan puzzle gitu ya, biasanya kan betul-betul ada puzzle-nya tuh. Nah, ini juga level placement, penempatan item atau power up secara strategis di area yang sulit dicontoh sebagai bentuk apresiasi atas eksplorasi atau keterampilan pemain. Itu tadi ya contohnya ya kayak God of War, kita di area istirahatnya itu nggak semena-mena karakter kita atau kita sebagai pemain cuma berjalan aja di game itu. Nah, berarti kayak misalnya ditaruh kayak peti, ditaruh kayak apa yang bisa nambah power up dari karakter kita. Nah, jadi kita juga harus berpikir di situ, nggak hanya istirahat. Meskipun ya nggak seintens waktu kita melawan musuh, begitu ya. Lalu ada dinamika difficulty curve.
Difficulty curve adalah representasi grafis yang menunjukkan peningkatan tingkat kesulitan dalam sebuah game seiring dengan durasi permainan atau progres yang dicapai oleh pemain. Jadi game itu awal-awal pasti kayak kita dikasih mudah ya, dikasih mudah. Lalu nanti seiring perkembangan kita, progresi kita ke game itu pasti akan jauh lebih sulit nanti ya. Kalau misalnya kita God of War pertama-tama pasti kasih yang kroco-kroco gitu aja istilahnya. Nah nanti di akhir-akhir pasti mereka kasih kayak Zeus gitu misalnya yang sulit banget kan waktu itu. Oke, nah ini linear versus exponential progression. Nah itu difficulty curve-nya ada beberapa juga jenis game. Itu ada yang linear exponential progression, yaitu penentuan apakah tantangan akan meningkat secara tetap atau meningkat tajam pada titik tertentu guna memberikan kejutan mekanik. Misal ada game yang misalnya gini, kayak kalian merasa awal-awal main itu gampang ya ternyata gamenya, tapi ada satu titik di mana kok tiba-tiba susah banget. Nah itu yang dimaksud dengan linear versus exponential progression. Lalu ada skill acquisition atau akuisisi keterampilan, yaitu kurva yang dirancang untuk memberi ruang bagi pemain dalam mempelajari mekanik baru sebelum diuji dengan tindakan yang lebih kompleks. Misal biasanya sih ini setelah kita dikasih upgrade di skill tree-nya pemain begitu ya, di skill tree karakternya. Jadi misal ada skill tree membuka skill baru begitu. Nah kita pasti sebagai player itu akan diberi ujian atau uji coba kayak fitur itu gitu. Jadi misal yang sebelumnya itu cuma pakai tangan kosong, tiba-tiba karakternya ini dapat pedang. Nah itu pasti kita bakal dikasih uji coba terkait dengan itu. Lalu ada keseimbangan psikologis. Jika terlalu sulit, pemainnya akan frustasi, tapi jika terlalu mudah, pemain akan merasa jenuh. Relate ya ini ya? Ya, relate ya. Oke. Nah, sebelum ke kesimpulan, ini saya ada kasih satu video. Sebentar. Si video tadi. Kelihatan ya gitu ya? Kelihatan Pak. Oke. Stop it getting feet around like a donut, Carl. Ya, ya. We'll be right over here, man. Oh, shit. Nah, ini So bad. Stop it getting feet around like Nah, ini dari animasi gliding ini ya. Ini dari animasi gliding. Terus a donut, dia Carl. dari animasi gliding terus dia bangun. Gitu ya. Nah itu juga itu yang dimaksud dengan transisi animasi itu tadi. Tapi ini bukan termasuk di info pemainnya. Ini yang termasuk di yang namanya cutscene gitu ya. Tapi itu tetap ada di sebagai guru-gurunya itu tadi. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights ball catcher. I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't get shit. Nah, ini sebagai contohnya juga. Ini kan pemain-pemain itu awal-awal pasti dia dikasih tutorial use the left analog stick to move car. Jadi kayak ini gerakin karakternya itu pakai tombol ini. Terus juga ada kayak yang itu tadi kayak dia itu kasih petunjuk kita itu harus ngapain. Seperti ini. Di sini kan nggak merah. Di sini ada sepeda. Jangan sepeda. Nah, ini ada kayak penunjuk birunya gitu. Nah, seakan-akan pemain itu saat tanpa disuruh pasti akan kayak kayaknya kita harus naik sepeda ini. Gitu ya. Nah dari animasi lari terus juga tiba-tiba ada animasi naik sepeda, ada animasi naik sepedanya, itu juga satu satuan di transisi animasi itu tadi. Nah itu dikasih tutorial terus menerus sama developernya supaya pemain itu bisa mengerti kita itu harus ngapain aja di game ini. Tuh lagi dikasih tutorial lagi gitu ya. Grove Street. Oh, at least it was before I fucked everything up. Nah, bisa dilihat di sini ada kayak marker merah begitu ya. Nah itu seakan-akan ya kayak ini. Ini ada apa kayak marker merah ini? Apa sebab kita sebagai pemain itu kayak secara nggak sadar kita pasti kayak penasaran. Ini ada apa ini? Nah kita disuruh nanti lanjut ke step berikutnya gitu ya. Tutorialnya lagi work in the red marker gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, apa ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Ya. Ada ya.
Oke. Oke, untuk kesimpulannya, keberhasilan sebuah game itu dalam memberikan pengalaman yang imersif dan berkualitas itu bergantung pada sinergi antara aspek teknis, logika, dan desain pengalaman pengguna. Yaitu beberapa poin-poinnya itu seperti struktur arsitektur, sifat fisik atau rigid body dan collider, lalu ada logika terstruktur, lalu ada desain spasial dan juga psikologi pemain yang menganut dari pacing dan difficulty curve. Begitu ya. Oke, di grup kelas sudah saya share ke Mas Iqbal ya. Sudah saya share ke quizisnya, silakan disebarkan ke ini ke teman-temannya. Sudah Mas Iqbal? Iya, Pak. Sudah. Sudah. Ya, silakan dikerjakan teman-teman, itu ada 5 soal. Nanti akan saya kasih hasilnya, nilainya tertinggi itu siapa. Silakan dikerjakan teman-teman. Apa tadi susah? Gampang kok saya kasihnya. Oke, sudah semua ya ini ya? Sudah ya? Sudah. Oke, saya lihat di sini nilainya yang tertinggi itu Mas Arifin. Oke, teman-teman, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat, bisa mengikuti pelajaran yang lainnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.